Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Muhammadin bin Abdillah wa alihi wa ashabihi wa wala hafatu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita awali kuliahan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian, mata kuliah kita pada pertemuan pertama ini adalah mata kuliah publikasi ilmiah. Mata kuliah publikasi ilmiah ini bagi sekolah tinggi ilmu tarbiyah Sirajul Falah adalah mata kuliah yang memang wajib ya, yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa. Mata kuliah publikasi ilmiah ini sebelumnya disampaikan di semester 8 ya. Pada semester 8 itu berbarengan dengan mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi atau tugas akhir. Namun pada semester ini mata kuliah publikasi ilmiah itu kita atau ada kebijakan dilaksanakan di semester 7 dengan harapan ketika nanti menyelesaikan tugas-tugas skripsi dan tugas lainnya itu fokus pada menyelesaikan tugas skripsi dan tugas publikasi ilmiah. Nah, selanjutnya dalam mata kuliah publikasi ilmiah ini memang kalau dilaksanakan secara online seluruhnya akan mengalami kesulitan ya dalam beberapa aspek atau beberapa hal. Karena itu mata kuliah ini sifatnya memang praktik ya. Bagaimana kita menulis karya-karya ilmiah, bagaimana kita mensitasi, bagaimana kita mengirim jurnal dalam publikasi ilmiah dan hal-hal lainnya. Nah, karena itu dalam mengawali mata kuliah kita pada semester ke-7 ini, pada pertemuan pertama ini, saya akan mengarahkan teman-teman untuk pertama bergabung ke kelas. Kita memiliki kelas Google Classroom. Yang kedua nanti bergabung di dalam sites ya atau blog yang saya buat. Nah, kemudian juga nanti teman-teman untuk aktif ya dalam setiap perkuliahan yang kita laksanakan. Karena perkuliahan kita ini bersifat online, maka kemudian termasuk presensi dan lainnya itu kita laksanakan bersifat online. Nah, karena itu ketika nanti teman-teman presensi hadir ya mengikuti perkuliahan, jangan lupa untuk mengikuti atau mengisi kehadiran, karena itu bagian terpenting dari sebuah proses perkuliahan yang kita laksanakan. Nah, selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, kita sekarang sama-sama untuk masuk ke dalam kelas ya. Ke dalam kelas, nanti linknya akan saya bagikan di ruang chat ya. Karena itu, atau mungkin juga nanti di ruang WA ya, atau di satu-satu saja di WA saja ya. Nah, teman-teman juga sekalian ini mungkin mengaktifkan WA-nya. Kemudian juga dipastikan memiliki akun, yang akun ini digunakan dalam proses perkuliahan kita pada mata kuliah publikasi ilmiah. Dan saya mengharapkan akun ini sedapat mungkin tidak diganti. Karena kalau akun ini nanti diganti, terekamnya dalam kelas itu di awal lagi. Nah, karena itu
saya berharap ketika nanti masuk menggunakan akun ya, jadi akunnya itu tidak diganti dalam perkuliahan selama perkuliahan itu. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, saya akan menampilkan ya kelas yang kita maksudkan itu. Maka saya akan men-screenshot ya, seluruh layar ini yang nanti akan saya bagikan ya. Apakah sudah terlihat belum tampilannya ini? Sudah terlihat tampilannya? Ya nanti saya juga sekarang mengawali dulu, nanti di akhir kita buat presensi ya. Rekan-rekan sekalian, kita masuk di kelas ya. Kelas yang kita buat, saya akan membuat masuk ke dalam kelas untuk mata kuliah publikasi ilmiah. Linknya akan saya bagikan. Ruang kelas sebentar, saya akan aktifkan dulu. Nah, sebentar ya, kita lihat dulu ruang kelas kita. Nah, kita masuk ke ruang kelas publikasi ilmiah untuk kelas 7C. Pada publikasi ilmiah di kelas 7C ini masih sepi ya, belum ada rekan-rekannya. Karena itu saya ingin memberikan link saudara, silahkan bergabung di kelas ini dengan menggunakan link yang akan saya bagikan ya. Link ini saya bagikan di grup WA. Grup WA kita ini semester 7 ini ya? Semester 7 online ya? Iya, Pak. Ya, saya akan bagikan linknya. Nanti saudara silahkan klik untuk masuk ke kelas ini. Ya, saya akan bagikan. Nah, ini ya. Nanti saudara silahkan klik melalui di WA untuk bergabung ke dalam kelas yang kita buat. Sebenarnya tidak harus keluar dari itu, tinggal buat window aja, jendela baru ya, kalau menggunakan laptop ya. Demikian juga jika menggunakan handphone. Ya. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, setelah bergabung di kelas nanti jangan lupa untuk ya, kita lihat dulu untuk mengisi kehadiran. Ini ya, kita update dulu, sudah ada beberapa orang yang bergabung. Nah, ini sudah, alhamdulillah. Silahkan yang belum bergabung untuk bergabung sambil saya membuat tema pada pertemuan ini. Ya, saya akan membuat temuan pertama ya. Jadi coba satu. Pertemuan pertama. Ya. Pada pertemuan pertama ini temanya adalah, materinya adalah orientasi perkuliahan. Orientasi perkuliahan. Bergabung di kelas Google Classroom. Kemudian juga nanti ada Cites ya. Kemudian kita ada RPS. Kemudian ada juga nanti kelompok ya. Kelompok. Nah, nanti silahkan nanti di topik ini
dipahami ya. Kemudian juga saya akan membuat pada pertemuan ini kehadiran ya. Tugas kehadiran rekan-rekan, ini ada yang baru bergabung ya. Saya izinkan semua. Ya, sebenarnya saya sudah izinkan semua ya. Saya buat pertanyaan tentang kehadiran. Dan rekan-rekan nanti silahkan isi kehadirannya sesuai dengan keadaan hari ini. Kehadiran ya, atau presensi. Silahkan jawab kehadiran saudara sesuai dengan keadaan hari ini ya. Ini layar saya terekam nggak ini? Terlihat tidak? Ya, terlihat. Terlihat ya. Nah, nanti saya di sini silahkan saudara pilih hadir ya, jika memang hari ini hadir. Yang kedua, izin. Izin itu berarti tidak mengikuti perkuliahan. Baiknya kalau nanti sebentar nanti akan saya kirimkan di kelas. Kemudian sakit ya. Sakit ini berarti tidak mengikuti perkuliahan. Nah, sakit itu tidak mengikuti. Nanti silakan saudara klik. Sekarang saya belum kirimkan ya. Saya kirimkan ke kelas. Silakan masuk ke kelas ya. Kemudian kita pertemuan ini mulai pada jam 8. Maka saya setting pada hari ini tanggal berapa? 16 ya? Tanggal 16. Ya, 16 September. Maka saya settingnya perkuliahan kita mulai jam 8 sampai jam 10 ya. 10.00. Artinya ketika nanti teman-teman mengisi di atas jam 10 ini dianggap lambat ya, artinya terlambat mengikuti perkuliahan. Dan poin kehadiran ini di sini tercatat 100, jadi 100 gitu ya. Jawabannya. Kemudian langsung saya tanyakan di kelas. Nah, di kelas ini nanti saudara tinggal klik ya kehadiran. Nah, klik kehadiran. Ini baru ada 9 anggota kelas kita ya. Oh ya. Oke. Saya refresh dulu. Ada berapa yang sudah bergabung? Pada teman-teman yang sudah bergabung di kelas kita, di Google Classroom, kepada teman-teman yang sudah gabung di Google Meet kita, di chat itu, di WA ya, itu ada link untuk bergabung di kelas. Silakan satu klik saja langsung bergabung. Di sini udah ada 12 mahasiswa yang bergabung. Yang belum silahkan klik ya, masuk ke dalam kelas. Nah, ini adalah kelas kita ya, kelas tentang publikasi ilmiah untuk mata kuliah publikasi ilmiah di kelas 7. Ya, ini nah sekarang untuk ketika ada perkuliahan itu, maka kehadiran tolong diisi ya. Nih, jadi saya sekali lagi kepada teman-teman sekalian tidak menggunakan presensi yang sifatnya manual disebut satu-satu hadir. Jadi saya hanya melihat rekaman kehadiran saudara di sini. Ya, ini udah ada, alhamdulillah sudah ada 6 ya yang mengisi kehadiran. Kemudian 70. Nanti silakan mengisi kehadiran. Nah, jadi ini di Google Classroom ya, ini memudahkan kita. Itu yang pertama ya. Jadi rekan-rekan semua harus bergabung di Google Classroom untuk presensi perkuliahan kita. Sampai sini bisa dipahami kan untuk kaitan teman-teman untuk kaitan dengan bergabung di kelas ya. Ya. Paham ya? Insyaallah. Insyaallah. Kalau paham nanti akan kita lanjutkan pada tahapan selanjutnya. Ngisi absennya tadi di mana, Pak? Di WA, link undangan kelasnya tadi ada di WA ya. Publikasi ilmiah. Ya, tinggal gabung saja atau mungkin saya chat juga di sini ada
di chat di sini. Tinggal gabung itu yang dikirim sama Bapak tadi Pak ya. Ya, tadi di situ ada digabung, tinggal klik, kemudian nanti silakan bergabung. Kalau di Google Classroom-nya kalau emailnya itu belum baru ya, biasanya itu menggunakan minta login itu nggak apa-apa. Silakan login pakai akun saudara masing-masing saja. Ya. Ya, sampai sini bisa diikuti? Ya, sudah. Sudah ya. Kalau seandainya tidak, ya oke, itu sudah bergabung ya berarti. Nah, kalau ada rekan-rekan yang belum bergabung, silakan terus di komentar saja. Nanti saya mengundangnya melalui email. Nah, email masuk, silakan kalau ada kesulitan bergabung ke kelas. Ini ada 21 mahasiswa kita yang bergabung, sementara kalau kita lihat di kelas ini baru ada 13, artinya ada sekitar 9 lagi ya yang belum bergabung. Nah, kalau teman-teman kesulitan dalam bergabung di kelas ini, silakan kirim email saja melalui komentar kelas. Nanti saya akan undang melalui email. Ya. Ya. Oke, sampai sini ya. Kita bergabung di kelas dulu. Sudah dipahami ini? Kira-kira ada pertanyaan? Jadi perkuliahan kita karena bersifat online, ya. Nanti presensinya semuanya di kelas. Yang kesulitan nanti ini ada yang kesulitan, nanti bisa kirim email di komentar sini, boleh dikirim Pak Imro'atus Naini Soliha ya, Ibu ya, Imro'atus Naini Soliha, ini kesulitan. Coba Ibu kirim emailnya Bu di komentar, nanti saya akan undang melalui email. Jadi Ibu nanti dibuka emailnya, tapi emailnya pasti benar ya. Kalau email itu ketika salah titik, spasi itu berpengaruh, bisa tidak sampai. Jadi pastikan emailnya benar dulu. Kirim di email ini, nanti akan saya undang melalui email. Silakan yang kesulitan ya. Yang kesulitan melalui bergabung untuk kirim di email sini. Silakan. Nah, kalau mungkin juga ada rekaman dari pertemuan kita ini, saya juga akan sampaikan rekaman ini bisa di kelas atau di kelas lah ya, atau di ruang lainnya yang bisa kita akses. Nah, oke ya Bu Imaroni sudah kirim email, saya copy, kemudian titik ininya. Jangan ambil 12. Udah? Terus selanjutnya gimana? Nanti Bu Imaroni silakan cek Bu di emailnya, itu sudah ada undangan masuk insya Allah. Ya, kalau benar emailnya masuk sudah saya kirim. Kemudian Sumiati ya, Ibu Sumiati ya, ini juga kalau emailnya sudah oke, saya akan undang melalui email. Oke ya, saya undang. Silakan cek emailnya, kemudian silakan bergabung. Ini alhamdulillah sudah ada 17 yang bergabung. Nah, sementara kelas kita ini sudah ada 25 ya, ada satu lagi yang keluar. Ya. Oke ya, sudah. Nanti kalau ada kesulitan terkait dengan bergabung di kelas, bisa kita lakukan secara manual ya. Kalaupun sampai waktunya tidak bisa juga, kita akan usahakan aja buat email baru ya, seandainya itu tidak bisa. Ini ada lagi yang kirim, ya saya undang lagi lewat email ya, silakan cek di emailnya. Itu sudah saya undang, silakan cek emailnya. Nah, saya ini menggunakan akun ya, Edi BKM nih akun saya.
Oke ya, sudah saya undang. Silakan nanti klik email. Di email itu ada bergabung. Nanti silahkan untuk bergabung. Oke ya, Bapak dan Ibu sudah paham ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, oke. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa di-share saja link yang tadi diberikan di kelas ataupun hubungi saya ya untuk bisa selesai dengan kita. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, yang kedua silahkan link masuk ke saya akan berikan link lagi. Tadi yang di pertama itu saya sudah kirimkan ya, scroll ke atas yang namanya HTTPS. Ya. Nah, ini ada HTTPS, saya kirim lagi. Nah, coba nanti teman-teman klik itu. Di kolom komentar itu ada. Nah, atau saya kirim lewat email, lewat Gmail, lewat WA ya. WA, Pak. Di WA ini nanti silahkan buka. Informasi-informasi akan saya berikan di situ. Ya, sebentar, saya sedang buka WA-nya ini, loadingnya agak lama ya. Loadingnya agak lama. Atau saya coba menggunakan handphone ya, biar mudah untuk terkirim. Kalau tidak salah kemarin, nah ini ya. Nah, ini linknya yang saya berikan ya, HTTPS ya, bit.ly/mpdi1. Gitu. Ada nggak di ininya, di apa namanya, di WA, ada kan ya? Ada, Pak, ada, Pak. Atau di chat ini. Nah, silakan klik. Ya, saya akan klik sama-sama, akan saya tampilkan sama-sama layar itu ya. Nanti ya, kalau menggunakan perangkatnya di laptop bisa pakai window yang satu lagi, buka lagi satu lagi ya. Nah, ini saya sedang apa namanya? Ini layar saya sudah terlihat belum? Ya, sudah. Belum ya? Sudah ya? Ya. Sudah terlihat. Nanti saya akan masuk, akan memperlihatkan apa namanya, link tersebut ya. Saya juga agak lambat ini. Nah, ini. Nah, ini adalah Sites yang saya buat di Google ya, Google Sites, di mana tujuan saya adalah untuk memudahkan informasi ke teman-teman. Nah, di sini kalau ada ini ada ketika kita buka, di sini ada perkuliahan ya, S1 PAI. Ini di kliknya jangan di ininya ya, tapi kliknya yang ada tanda panah ke bawah ini. Kalau di sini beda lagi tampilannya. Kliknya yang ada tanda bawah ini. Nah, kemudian S1 2023, 2024 semester 1 dan semester 7. Kita klik di sini. Ya, bisa diikuti. Masuknya ke Google Explorer ya, Pak? Google Sites. Jadi kliknya ini dengan mengklik ini nih, alamat ini nih. Tampil di layar. Oh iya. Yang link ini saya bagikan di kelas. Sudah dibagikan? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya. Nah, saya dibagikan nanti kan terbuka layar seperti ini nih. Berandanya saya ulangi lagi. Berandanya akan dibuka. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman mana yang ini ke bawah, perkuliahan S1 PAI ya. Ada perkuliahan S1 PAI. Nah, kliknya di tanda panah ke bawah. Klik di semester ini ya. Di semester, nah itu diklik. Nanti akan muncul ya, beberapa tema. Sudah bisa muncul belum di layar saudara? Perkuliahan S1 PAI. Sudah, kalau di saya sudah.
Ya, sudah muncul ya. Kalau seandainya mungkin nanti lama tidak muncul, ini mohon maaf sebelumnya dicek kuotanya ada atau tidak. Kalau nggak ada nggak akan muncul. Ya. Nah, Perkuliahan S1 PAI Pak ya? Ya, perkuliahan S1 PAI, tanda panahnya ya yang diklik ya, bukan kalimatnya. Tanda panah. Ya, tanda panahnya di situ ada subjudulnya, namanya S1 2023-2024, semester 1 dan semester 7 ya. Diklik Pak ya? Nah, diklik itu nanti akan muncul seperti yang layarnya saya sampaikan ini. Oh iya. Nah, ya di layar itu kita fokus di semester 7 ini ada beberapa hal yang harus saudara lihat. Yang pertama adalah ini publikasi ilmiah semester 7 ABC, berarti kita akan membahas ini ya. Di sini ada RPS ini. Kita klik, saya akan tampilkan, lihat dulu. Ya. Layar saya bisa terlihat? Iya, bisa, Pak. Lihat ya, ini saya juga loading dulu, nge-lag dulu nih, komputernya tidak cepat, menyesuaikan dengan jaringan yang ada. Nah ini adalah RPS publikasi ilmiah. Nah, perlahan-lahan dia mulai terbuka. Nah, ini ya. Ini rencana pembelajaran semester atau kita sebut dengan RPS untuk mata kuliah publikasi ilmiah. Ketika saudara menginginkan ini tinggal di-download saja ya. Kalau di-download itu file, nanti akan muncul download, itu bisa diunduh pada perangkatnya masing-masing. Ya, ini adalah RPS-nya ya. Rencana pembelajaran semester, dan di sini terdapat kajian-kajian yang akan kita sampaikan. Tema-tema ini akan kita sampaikan dalam perkuliahan ya, dalam perkuliahan. Ya, sekarang kita mencoba membahas ini ya, tema perkuliahan ini. Oke ya. Masih ada yang baru bergabung kelihatannya, saya lihat dulu. Oke, izinkan. Ya. Silakan, ada yang belum masuk kelas. Gimana? Ya, silakan, linknya ada di WA atau di chat ini. Klik saja ya, bergabung ke kelas, nanti secara otomatis klik gabung dan itu nanti berada di kelas. Ya, siapa lagi yang belum bergabung di kelas? Nah, silakan ya, saya lanjutkan lagi. Ini RPS nih. Rencana pembelajaran semester yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini. Nah, pertemuan hari ini kita membahas orientasi perkuliahan kita ya. Pertemuan ini kita membahas orientasi perkuliahan kita, apa saja yang harus kita pelajari dalam perkuliahan ini. Nah, nanti pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang etika publikasi ilmiah. Ya. Nah, di dalamnya kita bahas tentang prinsip etika yang harus ditaati oleh penulis. Ya. Oke, ini ada suaranya feedback ya. Nah, nanti teman-teman dinonaktifkan juga, nggak apa-apa ya. Yang tadi belum bergabung, sudah bisa bergabung belum? Belum nih, Pak. Ya, Jafar ya. Iya. Jafar, ini sekolah, ya. linknya ini yang saya bagikan ini nih, ya ulangi saya ini lagi.
saya copy dulu. Nah, nanti saya akan kirimkan link bergabung di kelas. Coba nanti lihat ininya. Lihat chatnya yang ada di kelas ini. Kamu klik chat ya. Nah, chat. Nah, Chat di grup ya. hah? Chatnya di grup ya. Chat di ada 2. Saya kirim juga di WA, kirim juga di chat kelas ini, chat Google Classroom ini. Nah, silakan saja mau pilih yang mana karena itu sama, tinggal klik saja. Kalau mau di WA, saya akan kirimkan ke WA juga. Cuma WA ya. Cuma di WA saya ini sorry, kayaknya di WA pernah saya kirim ya ke di kelas. Sudah tadi, Pak. Sudah ya? Oh ya, di WA tinggal dicari aja. Ya, di Masalahnya atas. saya ini lagi keluar dia pengen di aplikasi di laptopnya. Tinggal Nah, scroll ke atas. bisa dilanjutkan bisa? Bisa. Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Ya, kalau saudara ada kendala berkaitan bergabung di kelas, nanti bisa WA saya bantu. Kalau memang tidak bisa melalui link, saya sarankan nanti melalui undangan email ya. Tapi kalau undangan email, saudara chat dulu ke saya. Kalau email juga nggak bisa juga, ya udah saudara bikin email baru aja untuk bergabung di kelas gitu aja ya. Karena biasanya kita senang dengan yang gratis-gratis. Jadi emailnya yang gratis-gratis kita gunakan. Oke ya, saya lanjutkan. Ini layar saya masih bisa terlihat atau tidak? Ya, terlihat, Pak. Terlihat ya? Bisa, Pak. Nah, ini nanti kita bahas tentang etika publikasi ilmiah. Nah, teman-teman sekalian, mahasiswa untuk S1 ini diharapkan untuk menjadi profesional sebenarnya, ya. Karena profesional, mereka itu mengembangkan pengetahuannya. Ketika mengembangkan pengetahuannya, semua orang itu punya ide, punya gagasan tentang ilmu yang dibidanginya. Nah, kalau kita ini kan ilmunya adalah pendidikan agama Islam. Karena itu, kita punya tanggung jawab bagaimana cara kita untuk mengembangkan pengetahuan. Mengembangkan pengetahuan itu tidak harus kita saja yang tahu, tapi orang lain pun berhak tahu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, ketika kita sudah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut, maka kita perlu mempublikasikannya. Publikasi ilmiah itu bisa berupa jurnal, bisa berupa buku yang ber-ISBN atau QRBN, karena namanya beda-beda ya, atau juga proceeding, atau juga lain-lainnya yang berbentuk ilmiah. Nah, setiap buku, jurnal, proceeding, lain-lainnya itu punya etika dalam menulis. Karena itu penulisan ilmiah itu berpedoman pada pedoman penulisan ilmiah. Di dunia ini banyak sekali cara kita menulis menulis buku dengan model beragam ya. Nanti akan saya tunjukkan ya pada pertemuan yang lain ya. Banyak sekali model atau caranya, dan kita itu harus memahami model dan cara itu. Ketika kita ingin mempublikasikan ke jurnal, maka di jurnal pun punya metode atau cara tersendiri. Bagaimana kita bisa mensitasi ke jurnal tersebut? Maka untuk mensitasi atau masuk ke jurnal-jurnal tertentu ada cara yang harus dipelajari. Dan cara itulah yang nanti akan kita pelajari ya. Ini pada pertemuan yang kedua, kita bahas tentang etika dan publikasi ilmiah. Nah, kemudian pada pertemuan yang ketiga, di sini kita belajar tentang cara menulis artikel ilmiah yang efektif dan menarik. Cara menulis artikel ilmiah itu ada topik, ada abstrak, ada macam-macam. Nanti kita bahas di sini ya, cara menulis artikel ilmiahnya. Kita tulis di sini nanti caranya. Oke, selanjutnya
pertemuan yang selanjutnya ada juga tentang pertemuan keempat, itu cara memilih jurnal ilmiah. Cara memilih jurnal, kenapa pada lebih dianjurkan untuk menulis jurnal, karena pada saat ini jurnal itu sedang tren ya. Artinya setiap orang mau naik pangkat itu harus punya jurnal ilmiah. Setiap mahasiswa yang akan lulus harus punya jurnal ilmiah. Mahasiswa S1 misalkan jurnal ilmiah cukup dengan Sinta 6 atau Sinta 5. Mahasiswa S2 itu bisa di Sinta 1 atau Sinta 2. Mahasiswa S3 itu bisa Sinta 1 atau berjurnal internasional dengan terindeks Scopus. Nah, jadi semua level mulai dari S1, S2, S3 harus memiliki artikel ilmiah sebagai syarat mereka untuk lulus. Ya, ketika ujian itu ditanya, sudah publikasi ilmiah belum gitu kan. Maka mahasiswa menjawab belum. Kalau ketika menjawab belum, sidangnya ditunda sampai publikasi ilmiah dulu. Itu aturannya. Ketika mahasiswa menjawab saya sudah menulis di jurnal ilmiah, maka akan ditanya jurnalnya mana, submitnya apa, LOA-nya apa. LOA itu namanya Letter of Agreement, surat persetujuan dari pengelola jurnal yang menyatakan tulisan saudara sudah dipublikasikan atau akan dipublikasikan di jurnal tersebut pada waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan jurnal atau aturan yang berlaku pada jurnal yang kita kirim. Nah, jadi itu. Jadi kalau belum menulis ya belum bisa. Kalau sudah publikasi, nah berarti sudah ada syarat untuk disidangkan. Nah, kalau S1 biasanya sidang skripsi atau munakosa, S2 itu sama, S3 itu ada sidang tertutup dan ada sidang terbuka. Tertutupnya ditanya dulu ya, ketika sidang tertutup oleh beberapa dosen ditanya mana publikasinya gitu. Kemudian dicek juga jurnalnya, jurnalnya bereputasinya apa. Nah itu ya. Kemudian yang kelima, kita akan saya izin sebentar ya, ini saya lowbat ini. Izin sebentar, saya colokin dulu. Ya, bisa ya, lanjut ya. Selanjutnya di yang kelima ini kita bisa terlihat layar saya? Iya, Pak, terlihat, Pak. Lihat ya, ya. Oke. Yang kelima ini cara mengirim artikel ilmiah ke jurnal. Nah, nanti kita lihat jurnal apa. Di jurnal itu, contohnya ya, saya misalkan saya akan mencontohkan tentang jurnal Edusiva aja. Kita punya jurnal ini. Ya, jurnal Edusiva Bogor misalkan. Nah, ketika kita mengirim artikel ke jurnal, oke, kok nggak connect ya? Oke, sebentar dulu ya. Rumah jurnal jurnal Sirajul Falah. Nah, ya gini kita punya, ini katakanlah kita klik Center for Scientific, karena jurnal ini juga harus didaftarkan ya di kementerian, jadi tidak boleh punya jurnal tanpa ada legalitas. Dan Sirajul Falah itu punya jurnal ya, walaupun masuknya sudah Sinta, baru Sinta 5. Nah ini jurnal, kita punya 3 jurnal, ada namanya Edusiva, yang kedua ada jurnal Dakwatus Sifa, yang ketiga ada jurnal Khidmatus Sifa. Misalkan kita ingin mengirim jurnal di sini, maka kita bisa klik di sini, kita pahami
apa yang ada di jurnal ini, ya, mulai dari nah ini ada editor timnya, ada reviewernya, ada fokus scope-nya, bidangnya apa, autornya, submission, cara submission bagaimana, publikasi, etika publikasi bagaimana, kemudian model penulisannya bagaimana. Kita klik di download di template ini. Nah, ini nanti akan kita pelajari tentang bagaimana cara menulis jurnal, ya. Menulis jurnal. Nah, selanjutnya kita kembali lagi, ya. Nah, ini yang kelima, ya, cara mengirimkan artikel ilmiah ke jurnal. Nah, yang keenam ini bahasan kita tentang cara meningkatkan visibilitas dan citasi artikel ilmiah. Nah, ketika saudara memiliki artikel ilmiah, maka saudara bagaimana cara meningkatkan. Nah, maka di sini ada Google Scholar, ada Scopus. Nah, Scopus cukup tinggi, ya, untuk ratingnya. Karena itu kita paling tidak bagaimana saudara itu mampu menulis akun di Google Scholar. Nah, misalkan saya contohkan di Google Scholar ini, misalkan kita mencari artikel. Nah, saya sudah menyimpan artikel-artikel kita jadi Google Scholar, ya. Kita klik di situ Google Scholar. Kita klik Google Scholar. Sebentar, ya. Oke, kita klik Google Scholar. Nah, ini kalau saya sudah terdaftar, tinggal klik Google Scholar. Nah, jadi setiap kali kita punya karya, kita masukkan di sini, dan seluruh orang yang terhubung dengan internet, ketika dia meneliti dengan yang hampir sama dengan penelitian yang kita lakukan, ini bisa dipastikan mereka bisa menjadikan tulisan kita itu sebagai rujukan. Nah, sebagai contoh aja, misalkan saya menulis tentang pendidikan multikultural. Nah, ini terekam di sini, ya. Sudah terekam di sini mulai dari tahun berapa, dan di sini ada yang mengutip juga terlihat, ya. Ada indeksnya, ada kutipannya, ya. Dan ini bisa dibuka. Jadi karya-karya kita itu terekam di Google Scholar ini. Nah, itu contohnya. Nah, nanti akan kita pelajari itu, ya. Dan kemudian yang ketujuh itu kita belajar tentang cara mengolah hak cipta. Setiap kita itu kalau memiliki temuan-temuan baru harus didaftarkan. Kalau didaftarkan, kemudian misalkan kita menulis buku itu harus kita daftarkan di HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Dan setiap kali tujuannya adalah apa? Tujuannya agar orang itu tidak sembarangan menggunakan sesuatu yang telah ditemukan oleh orang lain, karena kita memiliki hak tentang hal tersebut. Nah, lanjutnya kemudian kita akan UTS di sini, nanti di pertemuan ke-8. Nah, yang ke-9 ini kita akan membahas cara berkolaborasi. Cara berkolaborasi, jadi menulis di artikel ilmiah itu tidak harus sendiri. Berdua, bertiga, bisa berempat. Dan tidak harus dari lingkungan yang sama. Saudara bisa berkolaborasi misalkan antar perguruan tinggi, antar lembaga, bahkan antar negara. Ya, kalau di Kementerian Agama itu ada penelitian-penelitian yang biayanya memang luar biasa besar, ya, menurut saya. Misalkan penelitian itu yang misalkan melibatkan 2 atau 3 negara, itu biayanya diberikan sama pemerintah. Kalau proposal kita diterima itu kisaran bisa 500 sampai 1 miliar biaya yang diberikan oleh negara untuk melakukan penelitian. Ya. Nah, selanjutnya ini kayaknya ada yang baru masuk, ya. Nah, oke, selanjutnya yang ke-10 ini adalah cara mengkritisi artikel ilmiah secara kritis dan konstruktif. Nah, ini nanti bagaimana ketika karya ilmiah kita itu misalkan dikritis sama orang lain, atau kita mengkritisi karya orang lain. Kenapa? Karena pada dasarnya karya ilmiah itu yang kita lakukan, yang kita temukan, paling mendapatkan 3 hal saja. Yang pertama adalah kita meneliti, menemukan sesuatu yang baru. Yang kedua, kita meneliti untuk memperkuat teori yang lama, atau kita meneliti untuk menolak teori yang sudah ada.
Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan pertemuan yang ke-11 ya, itu cara mengaplikasikan artikel ilmiah dalam praktik profesional dan sosial. Nah, nanti ini kita akan pahami, kita akan pelajari, dan prasyarat pertemuan yang ke-12 ini tentang cara mengembangkan literasi informasi dan digital dalam publikasi ilmiah. Nanti saudara deskripsinya bisa dibaca di situ. Kemudian yang ke-13 kita membahas tentang klasifikasi dan kriteria buku, karena buku menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karya ilmiah itu sendiri. Kemudian yang ke-14 kita harus mengikuti perkembangan terkini tren tentang publikasi ilmiah, karena perkembangan publikasi ilmiah pada saat ini itu tidak sama dengan 5, 3, atau 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu biasanya cuma disyaratkan menulis di jurnal saja. Tidak ada jurnal terakreditasi, jurnal Sinta dan seterusnya. Tapi sekarang sudah ada itu, ada jurnal Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, 3, dan Sinta 1 ya. Kemudian yang selanjutnya, pertemuan terakhir kita cek plagiarisme. Jadi ketika saudara menulis penelitian saudara, kita memiliki alat ya untuk mengecek saudara mencontek atau tidak. Nah, ini kesemuanya ini nanti kita bahas secara bersama-sama dengan sistem setiap mahasiswa itu menulis ya, setiap mahasiswa itu menulis tentang tema-tema yang akan dipresentasikan nanti. Nah, karena itu sebenarnya publikasi ilmiah ini sangat sejalan juga dengan mata kuliah proposal skripsi. Jadi saudara ketika mengambil mata kuliah proposal skripsi itu harus sudah punya judul ya, yang judul itu harus sudah katakanlah walaupun ada perubahan, nanti perubahannya tidak mayor ya, tapi perubahannya minor atau perubahannya sedikit. Nah, karena itu ketika saudara di proposal skripsi itu sudah punya judul, maka di publikasi ilmiah ini adalah bagaimana saudara mampu mempublikasikan tulisan saudara itu dalam jurnal-jurnal yang sudah ditentukan. Nah, sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan atau bagaimana? Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Kira-kira bagaimana? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, paling tidak saya ada waktu 5 atau 10 menit ke depan. Ingin menunjukkan kepada saudara nih ya, misalkan kita kembali lagi ke tadi yang HTTPS itu ya. HTTPS, ini saya tunjukkan lagi layarnya, sebentar. Layarnya mana ya? Layarnya. Saya akan tunjukkan lagi layarnya. Nah, oke. Sudah terlihat layarnya? Belum? Nah, oke ya. Nanti, oke, nanti saya lihat ini ya, klik yang seperti ini tadi. Nah, kemudian sebentar, ini masih loading ya. Sebentar, ini koneknya agak lama. Yang mana ini? Nah, ini ya, sama seperti yang tadi. Nah, kelompok-kelompok presensi ini saya sudah masukkan di sini ya. Coba saya klik tentang kelompok presensi. RPS-nya tadi kita sudah bahas. Kita tutup dulu. Ini presensinya ya. Ya, tunggu dulu ya. Masih dalam perjalanan loadingnya.
ini apa namanya, kelompok untuk RPS. Sebentar dulu, masih menunggu. Ya, masih belum bisa ya, sebentar dulu. Nah, ini ya. Oke, ini adalah kelompok ya, kelompok rencana kelompok mata kuliah teknis publikasi ilmiah. Kelompok mata kuliah teknis publikasi ilmiah. Nah, ini ya, nanti saudara bisa lihat kelompoknya di bawah ini. Ini belum terbuka ke bawahnya. Nah, ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 40. Ini nomor urut saudara di presensi, di absensi ya. Nomor 1 berarti nomor absen urut pertama. Nomor 2 berarti nomor absen kedua. Nomor 3 berarti nomor urut absen ketiga. Nomor 40 berarti nomor urut absen ke-40. Bagaimana kita tahu nomornya? Kita klik di sini nomor urut ya. Di sini ada nomor urut presensi. Kita klik. Nah, saya klik, nanti terbuka. Saudara juga bisa klik, nanti terbuka. Nomor urut saudara ada di berapa? Nanti presensinya di situ. Nah, silakan saudara dengan teman-teman itu berdiskusi, berkolaborasi satu sama lain untuk menyampaikan tema yang sesuai dengan tema yang dibebankan pada mata kuliah. Nah, ini ada nomornya ya, nomor urut, nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, nomor 40 ada di sini ya. Jadi nomor-nomornya sudah ada, jadi saudara nggak usah sibuk-sibuk lagi. Nah, kalau diatur-atur menentukan sendiri biasanya nggak jadi-jadi. Maka di semester ini saya coba menentukan ya. Jadi saudara presensi untuk mata kuliah ini sudah ada di situ. Bagaimana presentasinya? Presentasinya tinggal saudara untuk memberikan dalam pertemuan ini slide terkait dengan tema yang pertama. Nanti kriterianya paling 20 menit saudara presentasi, selebihnya kita bahas yang terkait dengan yang dibebankan atau tema yang disesuaikan dengan mata kuliah ini. Nah, itu ya pertemuan kita pada kali ini. Kalau ada hal-hal yang memang kurang dipahami, kita bisa berdiskusi. Silakan mungkin kalau ada hal-hal yang ditanyakan. Kalau ketua kelasnya siapa di sini? Ini ada yang angkat tangan, silakan Bu Sumartini ya. Silakan Bu Sumartini. Silakan Ibu. Ya, Ibu silakan Bu. Bu Sumartini Iya, ada? Pak. Tadi saya cuma mau nanya kelompoknya. Saya di kelompok mana, nomor urut berapa, lagi bingung tadi Pak. Maaf Pak, bukan mau jadi ketua kelas. Jadi Pak, sudah terjawab belum pertanyaan Ibu? Halo Pak. Belum saya dijawab. Tadi mau tanya itu Pak, kelompok saya sama nomor urut saya di mana, lagi bingung tadi Pak saya. Ya, tapi Ibu sudah tahu kan? Belum nih Pak, lagi coba-coba nih Pak. Nah, jadi silakan nanti yang saya ulangi lagi nih ya. Saya ulangi lagi untuk kaitan dengan kelompok dan nomornya. Ya, silakan nanti saudara kunjungi ke sites yang saya buat ini nih. Ini masih terlihat nggak nih? Terlihat nggak? Masih ya, masih. Ya, yang tadi saya bagikan di WA atau saya bagikan di chat group. Nah, setelah itu terbuka seperti ini, kita klik yang ini nih, perkuliahan, ada yang ini, kita klik. Nah, ini kelompoknya, kelompok presensi, bukan presensi sebenarnya ya, presentasi. Nah, kelompok presentasi, kita klik, maka nanti akan muncul ini. Nah, kayak begini, di sini ada kode-kodenya, ada 4, 5, 6, 41, 7, 8, 9, 42. Nah, 7, 8, 9, 42 ini apa? Nomor urut presensi, nomor urut absen. Dari mana kita tahu nomor urut absen? Kita klik lagi di bawahnya, ada nomor urut
presensi, kehadiran. Nomor urut yang pertama adalah nomor kelompok presentasi, yang kedua nomor presensi. Nomor presensi itu adalah, masih terbuka ya, kita tunggu dulu. Tadi saya tutup dulu ya. Oke. Nah, dikit-dikit muncul. Nah, ini contohnya misalkan, ini 4, berarti presentasi yang ketiga, nomornya 78942. 78942 itu siapa? Kita lihat, 78942. Nomor 7 siapa? Berarti Putri Rahayu. 8 siapa? Muhammad Zidan Ibrahim. 78 berapa lagi tadi? 78942. Nomor 9 siapa? Nomor 9 Ilham Irmawan. 42 siapa? Sumiati. Nah, ini ya nomornya presentasinya. Kira-kira bagaimana, Bu? Jelas tidak? Iya baik Pak, ngerti. Nanti saya lihat lagi. Oke, Pak, ya. nanti silakan dilihat. Di situ Terima sudah kasih, ada tugasnya. Nanti silakan teman-teman pahami RPS-nya, model yang akan disampaikannya. Nanti kita berdiskusi bersama-sama terkait dengan apa saja yang harus kita lakukan dalam perkuliahan ini. Nah, selanjutnya saya juga ingin memperkenalkan teman-teman nanti ya pada perkuliahan ini harus memahami cara menulis. Cara menulis ilmiah saat ini berbeda dengan menulis ilmiah pada masa lalu, apalagi menggunakan mesin tik. Pada saat ini sudah berbasis aplikasi. Ketika saudara menggunakan Word, misalkan Office, itu ada caranya dan model sistemnya akan berubah secara otomatis. Nah, saya sarankan juga nanti saudara coba-coba menggunakan aplikasi Mendeley atau aplikasi Zotero. Nah, itu memudahkan ya kita dalam menyusun sebuah artikel ilmiah. Nah, sebaiknya dari sekarang saudara mulai mengumpulkan. Jadi gini, tahapannya yang pertama saudara harus punya judul skripsi ya. Jadi nanti ketika masuk semester 8 tidak mengubah atau tidak memulai lagi untuk membuat judul skripsi. Yang kedua, saudara mengumpulkan artikel-artikel pendukung jurnal, buku, macam-macam sumber ilmiah itu untuk dijadikan referensi untuk menulis skripsi. Bagaimana cara menyimpannya? Menyimpannya bisa menggunakan perangkat yang namanya Mendeley. Nah, saudara itu bisa menggunakan aplikasi secara gratis dengan menggunakan Mendeley, simpan semuanya di situ. Nah, nanti ketika menulis referensi tinggal klik saja itu bisa. Nah, karena itu mungkin perlu ada pelatihan tambahan bagaimana menggunakan Mendeley atau Microsoft Word dalam menulis karya-karya ilmiah populer. Nah, itu mungkin ya. Jadi mata kuliah ini sebenarnya seyogianya harus offline, karena setiap kita ketika mata kuliah ini saya harus wajibkan mahasiswa itu membawa laptop ya, membawa laptop atau perangkat yang sama, karena memang kita nanti akan berkenalan dengan jurnal dan aplikasi-aplikasi lainnya. Oke, silakan Pak Astoni ya, maaf, silakan Pak. Itu yang tadi sudah dibagi kelompok itu 1, 2 itu sesuai dengan nomor urut Pak ya? Ya, nomor urut bisa diklik di bawah itu tuh, di bawahnya. Nah. Terus kemudian untuk yang judul referensi kita seperti skripsi itu terserah kita itu buat judulnya Pak ya? Ya, jadi begini, yang pertama mata kuliah ini nanti saudara kan mengambil mata kuliah proposal skripsi ya? Ya, di mata kuliah itu nanti diarahkan luarannya adalah proposal skripsi. Judulnya apa? Judulnya harus sesuai dengan selingkung. Ya, selingkung itu dengan tema-tema yang ada studi yang kita pelajari saat ini. Jadi temanya adalah kita masuk ke dalam program studi pendidikan agama Islam. Karena itu kita buat skripsi yang sesuai dengan tema selingkung itu.
Tidak boleh misalkan kita bahas tentang psikologi, boleh. Misalnya psikologi anak itu ranahnya adalah ranah ilmu psikologi. Atau Berarti misalkan kita belajar, kita meneliti tentang pendidikan anak usia dini perspektif Islam. Tidak bisa karena anak usia dini itu ada jurusannya sendiri, pendidikan anak usia dini dan seterusnya. Jadi kita ruang lingkup pendidikan agama Islam yang besar sekali sebenarnya ruang lingkupnya, paling tidak meliputi pelajaran saja kan PAI cukup banyak ya, ada Al-Quran hadis, ada akidah akhlak, ada fikih, ada sejarah, ada madrasah, ada sekolah, ada pondok pesantren, itu objek-objek kita yang bisa kita teliti untuk rumpun PAI. Ya mungkin gitu ya, nanti insya Allah dengan banyak membaca akan terbuka pemahaman kita. Jadi kalau kita ingin menulis yang bagus, yang baik, menulis yang bagus, yang baik itu diawali dari banyak membaca. Kemudian kalau kita sudah banyak membaca, insya Allah tulisan kita juga akan menjadi baik ya. Itu saja ya, Pak Sony silakan. Mungkin ada rekan yang lain yang ingin ya sudah ya. Tambah lagi Pak. Ya, silakan ada lagi. Ya silakan. Kemudian untuk penulisannya itu nggak apa harus pakai laptop gitu ya Pak ya? Ya, jadi sebenarnya gini, model penulisan saat ini ragam penulisan itu banyak sekali. Ada ada American Psychology, ada IAAE, ada macam-macam. Ya, itu bisa kita dapatkan dengan cara adanya di Word ya, atau menggunakan aplikasi yang tadi saya sebutkan itu. Kalau silakan kalau bisa menggunakan dengan mesin ketik, tapi kayak susah sekali itu. Karena kita harus meneliti satu-satu. Tapi kalau menggunakan aplikasi itu bisa secara otomatis membantu kita. Karena kalau kita ketik membuat daftar pustaka saja menggunakan aplikasi, sekali klik daftar pustaka jadi. Ya. Tapi kalau kita otomatis, nah nantilah itu kita pelajari ya, bagaimana caranya menggunakan Zotero, atau menggunakan Word yang manual, atau menggunakan aplikasi Mendeley ya, mungkin nanti pada waktunya. Oke, rekan-rekan mungkin yang lain ada yang ditanyakan? Ya, makasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak Astoni. Kalau tidak, saya cukupkan dulu perkuliahan pada hari ini. Saya sarankan kepada saudara yang belum mengisi presensi atau kehadiran di kelas, silakan isi dengan mengklik hadir ya, dan itu disetting sampai jam 10. Nah, silakan Rustani ya, ada yang ditanyakan Pak Rustani? Mau izin bicara Pak, mau nanyakan ya, ini silakan. Pak. Itu teman saya atas nama Abdul Wahab belum ada di daftar absen Pak. Ya, kalau belum ada di daftar presensi nanti akan ditambahkan saja. Nah, silakan Abdul Wahab itu mau bergabung ke siapa silakan saja. Karena terus Nida juga Pak, Nida. Ya nanti silakan bergabung ke siapa saja, silakan saja, dibebaskan saja, cari saja ke mana saja. Karena memang saya presensinya ini diambil dari bagian tata usaha ya. Jadi saya tidak ngetik satu-satu. Nah karena itu bagi yang belum tercantum nanti bisa memilih dengan yang lain ya untuk tema yang sudah kita rencanakan itu. Jadi jangan khawatir ya, silakan bergabung saja. Gitu ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Sondang ini ya Pak. Sondang. Siapa Sondang? Silakan. Silakan. Sondang Edila. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ini aja Pak, mau izin dokumen boleh Pak ya. Saya nggak jelas nih Pak. Agak di dekat ke mikrofonnya Pak, biar jelas. Saya nggak. Ya, silakan Pak. Pak, mau saya mau izin aja, menyimpan file yang dari setnya itu Pak ya. Ya, silakan saja Pak. Itu untuk konsumsi kelas kita. Itu untuk konsumsi kelas kita, silakan saja disimpan, di-download, macam-macam boleh lah. Ya, nanti juga saya akan ke depan itu akan cari hal-hal yang memang untuk mempelajari bagaimana nanti mungkin di kelas ini nanti akan saya berikan tutorial bagaimana mendownload Mendeley atau cara menyimpan
perpustakaan digital kita secara pribadi di sini. Jadi gini, sekarang itu yang disebut dengan perpustakaan sudah berubah dari perpustakaan fisik menjadi perpustakaan digital. Salah satunya kita menggunakan akun Mendeley itu. Kalau dulu kita menulis skripsi itu harus tiap hari ke perpustakaan, kita lihat-lihat buku. Nah sekarang mahasiswa kita ilmunya ada di handphone semua, di laptop semua. Dan kita juga harus paham menggunakan perpustakaan digital. Nah sebagai referensi misalkan saya ini ada buku ya, sekitar 1.400 buku lah. Bagi rekan-rekan yang mau silakan aja, nanti saya bagi gratis selama filenya masih ada. Kalau saya cari dulu ya, kalau yang mau itu kitab-kitab kuning ataupun terjemahan itu insya Allah masih ada, nanti saya cari kalau yang berminat. Itu Pak, silakan Pak. Nama Pak, silakan tanya Pak. Terima kasih Pak. Ayo silakan sama-sama. Ada lagi Ibu Sumiati mau tanya lagi? Izin bertanya Pak, untuk Ya. selanjutnya itu langsung mulai presentasi kelompok pertama berarti ya? Bisa dibuka nggak? Kameranya bisa dibuka nggak, Bu? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, gimana? Minggu depan itu pertemuan selanjutnya ya? Langsung Ya, presentasi kelompok pertama atau gimana? ya langsung presentasi kelompok pertama. Dan kita bahas apa yang ada dalam tema perkuliahan itu. Jadi pertanyaannya, apakah pertemuan yang akan datang langsung presentasi? Jawabannya ya, langsung presentasi. Karena itu, saudara-saudara sekalian, sekarang silakan berkolaborasi dengan teman-teman semua. Kita bisa gunakan, kalau tidak punya kontak WA-nya, bisa gunakan di forum kelas kita tuh. Nah, di forum kelas kita bisa ngobrol ke rekan-rekan. Saya pikir di sini ada grup kan ya? Ada grup WA-nya kan? Nah, nanti bisa saja saudara yang kelompok tentang ini silakan bergabung ke sini gitu kan, jadi bisa tuh. Nanti gimana kita harus membuatnya berkolaborasinya. Karena ini sebenarnya sebagai sebuah proses pembelajaran juga. Oke ya. Kemudian cukup Bu Sumiati? Ya Pak? Paham? Sudah jelas? Ya, paham Pak. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi Bu Siti Rahmah? Iya Pak, mohon izin tanya berkait yang tadi pertanyaannya nyambung Pak. Iya. Berkaitan yang tadi dari Bu Sumiati untuk berkolaborasi itu kita milih rekan sendiri atau emang udah ditentukan di absen Pak? Ya, jadi kelompok saudara sudah saya buat. Oh, baik. Nah, tinggal di situs itu yang saya cantumkan adalah nomor 1, 2, 3. Nomor 1 itu siapa, 2 dan seterusnya itu siapa, itu ada di nomor urut presensi atau absen. Jadi saudara atau nanti dengan siapa ada di situ, ya, ada di situ. Jadi sekarang saya yang mencoba yang menentukan, karena pengalaman kalau saya serahkan ke mahasiswa sampai mau UTS kelompoknya belum jadi-jadi. Jadi saya jadikan dulu aja kelompoknya. Baik, Pak. Terima kasih gitu ya. Ya, silakan. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke, Ruzika, silakan bisa dibuka kameranya. Rusli, silakan Rusli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak, apakah kelompok kan sudah ditentukan sama Bapak? Jadi apakah berdasarkan nomor urut 1 sampai 5 atau bagaimana Pak? Ya, itu istihad saya sendiri saja untuk menentukannya. Saya tidak kenal satu-satu, ada yang nomor 40 di nomor 1 dan seterusnya. Jadi silakan nanti saudara untuk berkolaborasi dengan teman-teman saja untuk menyajikan presentasi yang terbaik. Jadi saya tentukan, gitu ya. Rusli ya. Iya Pak. Satu lagi Pak, apakah setiap kelompok itu berapa orang Pak? Setiap kelompok itu kita sebenarnya ada 14. Ada 14, sementara jumlah mahasiswa yang ada di saya datanya ada 42 lebih. Tadi kan ada tambahan belum tercatat, ya itu boleh silakan, nggak apa-apa. Jadi antara 3 dan 4. Antara 3 dan 4. Kalau yang sudah 4 mungkin cukup ya maksimalnya. Yang jangan sampai satu kelompok itu lebih dari 4 ya. Atau mungkin ada yang 5 tadi ya? Paling banyak 4 Pak. Ya, paling banyak 4. Ataupun ya itu ya. Sudah ada ya di nama-namanya itu sudah ada, tinggal saudara lihat saja. Ada lagi mungkin rekan-rekan yang lain?
Nah, kalau tidak ada, silakan dibuka kameranya biar kelihatan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah ya, muncul ya. Nah, oke semuanya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Kita niatkan mencari ilmu karena Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam publikasi ilmiah. Mohon izin pamit. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan nanti untuk kalau ada hal yang kurang jelas bisa bertanya melalui WA ataupun di forum kelas. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit duluan ya. Mohon izin keluar, saudara.